banyak tulisan tentang yang namanya peringatan darurat. Bos, kita lagi di mana ini? Kita di apa? Tepi pantai, Sir. Itu pantai ya. Iya. Ya kita cari kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lah ya, karena ada beberapa hal yang saya misal sebagai orang awam di Indonesia ini masih banyak hal-hal yang mau kita coba bahas, atau teman-teman penonton bisa juga ikut memberikan komentar kan tentang apa yang pembahasan kita pada saat ini. Jadi ya teman-teman penonton dari podcast Mister Barasa atau channel Domi Barasa, ini lagi kembali tamu saya nih. Tapi hari ini saya bukan penanya atau dia penanya, kita hanya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang apa yang terjadi belakangan ini di negara kita, negara Indonesia. Iya. Sir, mau apa dulu, Jess? Kamu mengikuti politik Indonesia nggak? Kalau mengikuti sih enggak sih, Sir. Cuman sekilas tahu aja. Apa yang saat ini yang viral di Indonesia tentang politik Indonesia? Baru-baru ini ya? Ya baru-baru inilah, belakangan ini gitu. Kita langsung itu aja lah ya. Apa? Yang kita sering lihat kalau misalnya scroll TikTok, ada tuh banyak tulisan tentang yang namanya peringatan darurat. Peringatan darurat yang lambang burung Garuda yang berwarna biru ya? Iya, latarnya warna biru. Latarnya warna biru. Terus Peringatan Indonesia darurat gitu ya? Iya, betul. Apakah menurut Jas sebagai seorang siswa atau seorang pelajar yang tinggal di Indonesia, Indonesia darurat? Menurut saya? Iya. Karena kan saya masih pelajar lah, Sir. Karena jadi meskipun ada yang namanya peringatan darurat bagi politik di sana, gak akan kerasa bagi saya sih, karena nggak ada pengaruhnya politik Indonesia akan di saya aja. Di hidupmu gitu ya? Ada Mister lah. Ya. Untuk itu Mister, yang Mister ketahui lah tentang peringatan darurat ini, yang baru-baru muncul itu yang Mister pahamin itu isinya apa sih maksudnya? Kalau menurut Mister ya, berdasarkan Mister ikuti juga beberapa media sosial, baik di TikTok, di IG, di YouTube dan sebagainya, banyak para artis ataupun YouTuber yang membuat thread ini atau tagar ini Indonesia darurat gitu. Bagi Mister memang ada hal-hal yang tidak baik dari pemerintahan saat ini, tetapi enggak juga darurat sekali gitu. Artinya nggak berdampak secara spesifik ke masyarakat, justru berpengaruh ke yang di dalam politik itu sendiri. Betul. Jadi mereka sebenarnya yang saling, tetapi coba mereka kaitkan dengan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Menurut Mister, itu demi kepentingan mereka pribadi juga. Betul. Tapi mereka mengatasnamakan masyarakat untuk apa? Ya untuk mendapatkan dukungan dari kita masyarakat. Jadi bikin Indonesia darurat. Ntar juga akan beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini juga akan hilang juga itu. Reda sendiri. Iya, isu-isu di Indonesia ini viral sebentar, ditutupi dengan kasus yang lain biasanya. Iya, betul. Hilang gitu. Jadi Indonesia darurat itu hanya untuk beberapa minggu ini aja, dan untuk orang-orang tertentu saja. Ini kan mulai dilampirkan atau ditampilkan di media pada saat mau pilkada, pemilihan kepala daerah. Iya, betul. Gitu. Dan ada beberapa kasus yang seperti di MK, kemudian di DPR, kemudian dikaitkan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Banyak hal-hal seperti itu. Bagi Mister ya gitulah politik, namanya politik pasti ada hal-hal yang bentrok antara pemerintahan. Apalagi di Indonesia ini ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif gitu. Jadi yang tiga lembaga ini kan saling punya kuasa masing-masing gitu. Iya, biasa saja Bro Mister. Akan reda nanti. Iya, Mister. Tapi seiringnya lewat politik ini pasti ada isu-isu yang tertutupi lagi lah ya, Mister. Iya, tertutupi lagi karena akan selalu ada kasus yang baru kan. Misalkan kasus yang baru juga ada kan tentang anak Pak Presiden itu kan. Iya lagi. Yang kalau nggak salah siapa namanya? Yang paling kecil, bungsu kan. Mas Kaisang dengan sang istri kan. Betul. Istrinya siapa namanya? Istrinya saya juga kurang tahu sih. Namanya kalau nggak salah, saya juga lupa nama saya. Iya. Gitu. Dan mereka itu kan ke Amerika menggunakan
Superjet kali ya. Ya, Superjet Dan pribadi. mereka itu bilang ada gratifikasi, ada orang yang berikan uang pada Kaisang ini untuk mereka punya apa? Memiliki fasilitas yang bagus gitu. Oh. Tapi kan itu masih yang menjadi isu di masyarakat. Kita nggak tahu faktanya juga kan. Iya, betul. Apakah uang itu dari uang pribadinya Kaisang atau keluarganya atau uang dari orang lain? Ya, nama juga politik ini kita nggak tahu kan. Jadi kalau Mister kasih tanggapan atau opini, tunggu aja nanti akan ada klarifikasi dari putra presiden ini, putra bungsunya Kaisang Pangarep dari sang istri. Kadang netizen ini sih yang melebih-lebihkan sebenarnya. Iya, netizen kadang terpengaruh dengan hal-hal yang panas dan apalagi yang mungkin menyampaikan berita ini orang yang terkenal kan. Iya. Jadi kalau udah terkenal disampaikan ini orang langsung percaya gitu tanpa tahu faktanya seperti apa gitu. Gitu. Jadi ya memang politik Indonesia ya karena demokratis, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengkritik ya pada akhirnya bisa kebablasan. Jadi nggak ada batasnya lagi, kelewatan. Bahkan presiden kita juga sering diejek dengan tugas partai, ada juga dibilang Mulyono gitu-gitu kan. Jadi menurut saya sebagai warga negara yang baik, selagi presiden masih menjabat ya kita hormati. Karena sebentar lagi juga akan digantikan dengan presiden baru yaitu Pak Prabowo kan, dengan Mas Gibran sebagai wakilnya gitu. Jadi ya dinamis saja politik Indonesia ini ya. Jasril belajar lah untuk itu. Mister juga mencoba untuk belajar politik biar nggak terlalu kayak buta banget dengan politik. Iya, nggak stuck di situ aja. Kan kita tinggal di Kota Batam kan? Iya. Kita coba ngomongin politik di Kota Batam lah, nggak apa-apa lah ya. Wah. Tahu nggak siapa gubernur kita saat ini? Sekarang? Iya. Warga negara yang baik nih. Gubernur Kepulauan Riau, tahu nggak siapa? Saya tebak aja lah. Coba salah nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa. Ahmad Ansar ya? Ahmad Ansar, benar. Wakil gubernur siapa? Oh, wakilnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau wali kota Kota Batam siapa? Wali kota Batam. Iya, wali kota Batam. Laki-laki. Iya, oke, kasih clue-nya laki-laki. Laki-laki. Muslim. Itu gitu. Iya kan bisa saja ada Kristen mungkin wali kota. Cuman di Batam saat ini wali kotanya beragama Muslim. Siapa? Rudi Habibie. Rudi Habibie ya. Namanya Muhammad Rudi. Oh, Muhammad. Kalau Rudi Habibie nggak tahu siapa. Ya wali kotanya Pak Muhammad Rudi. Kalau tadi wakil gubernur itu istrinya Pak Muhammad Rudi yaitu Bu Agustin. Siapa wakil gubernur? Ya, wakil gubernur itu istrinya Pak Wali Kota Batam. Itu Bu Agustina kayaknya, Agustin gitu. Nah, jadi ya terus sekarang kan udah mau pemilihan juga dan itu ada 2 calon untuk untuk gubernur di Kepulauan Riau. 2. Nah, coba nggak apa-apa ya kita coba tahu teman-teman juga yang di Kepulauan Riau nggak tahu calonnya siapa gitu. Karena banyak sekarang pemuda-pemudi atau kita kayak nggak terlalu update dengan politik karena merasa siapapun yang memimpin sama saja. Jadi bahkan pemimpin daerahnya dia nggak kenal gitu. Jadi untuk tahun ini 2024 sampai 2029 calon gubernur itu ada 2. Yang pertama Ansar Ahmad tadi sama kalau nggak salah itu Nyoman apa gitu. Dia ketua Gerindra, kayaknya ketua partai Gerindra, wakilnya. Yang kedua itu Pak Muhammad Rudi dengan M. Rafiq kayaknya, dia Bupati Karimun. Jadi mau jadi wakil gubernur, wakil gubernur. Mereka calon 2. Jadi untuk pemilihan gubernur tahun ini ada 2 calon di Kepulauan Riau. Untuk wali kota itu yang bisa lihat update sampai saat ini ada 2 juga, yaitu tadi kan Ansar Ahmad, itu kan gubernur. Ini ada lagi namanya Ahmad juga, cuman masyarakat lupa juga ini. Wakilnya Rudi saat ini, jadi mau jadi wali kota bersama dengan LCC, Ludia Chandra Lee. Baru ada lagi lawannya Nurmayanto. Iya, itu ketua DPRD Kepulauan Batam saat ini. Jadi ada 2 juga calon di Kota Batam. Bagi Mister ini, bisa tanya lah kamu nih ya, untuk kepemimpinan Muhammad Rudi lah selama menjabat di Kota Batam. Kan kamu juga pasti lihat dong gimana perkembangan Kota Batam. Menurutmu gimana? Sebagai masyarakat yang tanda kutip masih beranjak dewasa melihat pembangunan Kota Batam. Oke. Yang saya ketahui itu. Ya.
lebih banyak ke pembangunan sih besar. Pembangunan ya. Pembangunannya bisa mulai dari jalan kita yang udah mulai lebar yang besar. Iya benar. Dari daerah Nongsa sampai mana? Baloy ya. Terus selebihnya baru-baru ini tentang bandara. Bandara ya. Yang mau dijadikan dari bandara internasional gitu. Iya betul. Iya, bisa baru ingat yang wakilnya Pak Maurud itu Amsakar Ahmad. Ya, jadi Amsakar Ahmad ini mau melanjutkan kepemimpinan Pak Rudi. Dia menjadi wali kota Batam, jadi mencalonkan diri. Jadi Pak Rudi itu mendukung Amsakar Ahmad. Iya. Jadi Muhammad Rudi itu mendukung Amsakar Ahmad dan LCC untuk menjadi jadi wali kota dan wali kota di periode selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan di Kota Batam. Sedangkan yang kedua itu ada Pak Nurmayanto itu sebagai ketua DPR saat ini ikut mencalonkan diri jadi wali kota juga. Nah, bagi Mister sebagai masyarakat di Kota Batam yang sudah tinggal lebih kurang 10 tahun, menurut Mister ya memang harus dilanjutkan pembangunan. Siapapun nanti pemimpinnya, mau Amsakar Ahmad pun yang menang nanti dengan wakilnya atau Nurmayanto dengan wakilnya, ya tetap harus dilanjutkan apa yang dikerjakan Pak Rudi ini. Jangan stuck di situ terus diabaikan, karena jalan kan masih banyak yang masih dalam proses pembangunan ya, mungkin berhenti tiba-tiba. Tapi kan kita pastilah mereka udah punya undang-undangnya, jika sesuatu yang udah dibangun harus dilanjutkan sampai selesai. Meski bukan itu ya. Nah gitu, jadi banyak infrastruktur yang dibangun di Kota Batam ini bagi Mister sangat luar biasa, banyak perubahan. Tapi Muhammad Rudi nggak bisa lagi menjadi wali kota karena dua periode, maka dia mencalonkan menjadi gubernur. Oke, politiknya berat ya? Lumayan sih besar. Jadi kita masih ngomong politik nggak nih? Karena yang pemahaman saya nggak di daerah saya sendiri, karena kebanyakan update saya kan di luar gitu. Oh gitu, di luar maksudnya? Di luar? Maksudnya kayak di luar kota Batam gitu. Oh gitu. Yeah. Oke, kita ngomongin yang lain lah.